Kalau ini adalah suatu pertandingan, maka akan ada finishnya. Tetapi pada proses finish itu ternyata kita mungkin, kalau kita mendapatkan medali, kebahagiaan itu mungkin untuk kita sendiri. Tetapi pada saat naik gunung seperti ini, apakah akan kita menarik atau mengambil suatu keuntungan dengan kita berlari lebih dulu untuk mencapai medali itu, atau ternyata kita bisa memberi informasi atau memberi bantuan orang lain yang memang kemudian diperlukan. Mungkin akan menghilangkan medali kita, tetapi pada prinsip perjalanannya maka kebermanfaatan kepada orang lain itu akan lebih kita ucapkan sebagai kesuksesan yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Kita bergeser ke sebelahnya Dr. Robi yang tadi saya baca kurikulum vitae-nya paling susah, biar disampaikan sendiri oleh Mbak Mona. Profesor Lalune, Pertkuas MC, Force Equus, Profesor Tahakuas. Saya komen satu kata saja, astagfirullahaladzim. Jadi kita harus bercita-cita setinggi langit ya, jangan takut gagal. Kalau gagal itu paling tidak kita jatuh di antara bintang-bintang. Dulu saya juga gitu ya, kenapa saya masuk Perancis, sastra Perancis, saya juga waktu itu karena saya berprinsip bahwa saya harus menekuni pekerjaan yang saya suka. Jadilah orang baik sebelum menjadi orang pintar. Kita kembali ke urusan gigi. Ya, ada Dokter Gigi Mami. Terima kasih Bapak Camat Termuda Okto Nur Arafat. Jadi kalau bisa setelah lulus nanti bisa masuk ke kedokteran umum UGM. Amin. Nanti kalau bisa S2-nya ke Jerman. Amin. Atau enggak ke Singapura. Tahu nggak kemana saya dikirim? Ke Jepang. Lalu setelah saya menjalani kuliah di Jepang, saya iseng-iseng tanya kepada yang dulu mengirim saya ke Jepang. Bu, senior saya, kenapa sih dulu saya yang dikirim ke Jepang, kenapa bukan yang lain? Karena kamu bisa bahasa Jepang. Jawabnya cuma sesimpel itu. Lalu pertanyaan yang lain, kenapa saya dicemplungkan oleh Tuhan ke kedokteran gigi? Karena mau dapat jodoh di kedokteran gigi.
intinya yang ingin saya sampaikan adalah apapun kondisi saat ini, apabila itu tidak sesuai dengan kalian inginkan, percayalah itu yang akan menjadi fondasi membuat kalian lebih kuat di masa depan. Saya akan menceritakan satu cerita. Jadi ketika Mas Ilham tadi di depan, Mas Ilham mengatakan begitu ya, semua teman tertawa. Saya ingat pada saat kelas 2 dulu, saya juga punya teman yang seperti itu persis. Waktu itu adalah pelajaran geografi. Dia itu rame sendiri, sama kan? Kalau di kelas, ya sama kan? Nah, rame sendiri di kelas, ngobrol sama teman sebangku. Oleh bu guru geografi waktu itu kemudian ditanya, kamu yang belakang sendiri, ini tolong dijawab. Nggak tahu dia karena nggak memperhatikan, asik kok cerita kan. Tahu nggak apa yang dia jawab? Ya bu, apa jawabnya? Sama kan ya Mas Ilham? Sama, oke. Saya percaya kelak Anda juga akan menjadi Direktur Pusat Inovasi dan Kajian Akademik. Mas Ilham ingat-ingat ya, besok ketemu saya kalau jadi direktur. Dari teman-teman saya serombongan itu semuanya keterima di perguruan tinggi negeri dan jos-jos, kecuali saya. Dan yang lebih seru lagi, teman-teman itu mengisi formulir pendaftaran untuk registrasi mahasiswa baru itu ya di rumah saya. Setiap kali ada lowongan pekerjaan itu selalu ditanya oleh mertuanya Bu Munah, Yong, kamu nggak pengen jadi dirjen di Kementerian Kehutanan? Enggak. Kamu nggak pengen jadi direktur perusahaan? Enggak. Terus kamu pengennya jadi apa? Jadi dosen. Tapi di sini nggak ada lowongan untuk dosen. Ya nggak apa-apa. Tapi saya telepon masuk dari Pak Dekan. Dek, kamu apakah benar kamu tuh mau sekolah ke Jepang? Iya Pak. Lah kok orang ngomong ke aku? Ya baru saja maunya, saya bilang gitu. Maunya baru saja. Karena saya tahu saya gagal ke Belanda itu ketika saya mau berangkat ke sini. Bahwa Tuhan itu sudah menggariskan kita tinggal menjalani saja. Jadi saya akhirnya nggak keterima perguruan tinggi, terus saya memilih menjadi pengangguran, itu juga saya jalani dengan nikmat, ya kan gitu. Akhirnya saya nggak keterima sekolah yang saya impikan di Eropa, itu ya saya jalani dengan nikmat. Yang penting adalah kemampuan kalian untuk menerima dari proses yang kalian peroleh. Oke, jadi selalu berpikir positif dan bersemangat untuk menjalani semua prosesnya. Mbak Rina Kurniati mungkin mau berbicara atau memberikan inspirasi. Kalau tadi dibaca biografi saya bahwa saya lulusan sekolah kedinasan Kementerian Sosial, yaitu Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung. Tapi kalau dilihat dengan apa yang saya lakukan sekarang, sepertinya nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi teman-teman kuliah saya mengatakan bahwa saya tersesat gitu. Dan saya jawab, oke, saya tersesat, tapi saya tersesat di jalan yang benar. Itu saya hanya ingin menyenangkan orang tua saya bahwa oke, anak saya nanti jadi PNS gitu. Jadi di luar jam kuliah, saya itu tidak pernah di kampus. Saya lari ke ITB dan saya ngobrol dengan teman-teman yang dari Fakultas Seni Rupa, berdiskusi, saya nongkrong di Masjid Salman, itu saya lakukan sampai saya lulus. Dan nantinya dari ITB itu juga saya mendapatkan jalan untuk ke dunia seni. Jadi sudah selesai ijazah saya berikan ke Bapak. Pak, saya pengen menjalani hidup saya sendiri gitu. Nggak pengen kerja kantoran, karena dari awal memang saya nggak suka. Apa yang saya lakukan itu belum memuaskan orang tua saya. Orang tua saya masih, apa itu pelukis gitu kan. Emang lukisannya bisa buat makan gitu. Saya cukup diem, nggak mengatakan apa-apa gitu.
Tapi dalam perjalanan waktu, suatu saat saya pamit ke ibu bapak, Pak, saya mau ke Singapura gitu. Bapak saya nanya gini, ngapain ke Singapura? Jadi TKI katanya gitu. Saya bilang, enggak Pak, saya diundang oleh Galeri Nasional Singapura untuk berdiskusi tentang lukisan kaca. Bapak saya langsung, wow, bisa ya katanya gitu. Untuk mendapatkan sesuatu memang bukan hal yang mudah. Gitu. Jadi sebenarnya yang saya sesali waktu itu adalah ketika saya lulus SMA, saya tidak bisa meyakinkan orang tua saya tentang pilihan saya ke seni rupa atau ke seni tari itu, sementara orang tua saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup bahwa oh di dunia seni seperti ini begitu ya. Jadi kalau Anda semua memiliki cita-cita yang mungkin kalau dunia seni mungkin bukan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, perjuangkan saja gitu. Walaupun karya saya tidak semahal karya Nyoman Mas Riyadi yang di balai lelang itu laku sampai 9 miliar begitu, atau Heri Dono yang berkeliling dunia untuk bienal atau museum-museum terkemuka di dunia, tapi setidaknya saya bisa mengekspresikan apa yang saya pikirkan, dan itu bisa membantu saya untuk hidup layak. Dan yang saya sukai dari dunia seni rupa ini adalah bahwa saya bisa mengajar atau membagi ilmu ke siapapun.